Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Setelah patah hati, dia menikah dengan pria miskin. 4 tahun kemudian, dia melihat buku tabungan suaminya seketika meneteskan air mata. Gadis dalam cerita ini pernah punya pacar yang sangat mencintainya, tapi tidak berakhir bahagia. Tali cintanya putus di tengah jalan. Dia pun patah hati dan larut dalam kesedihan dengan meninggalkan luka di hatinya. Lucy benar-benar patah hati setelah putus dengan pacarnya. Sejak cintanya kandas, dia selalu dihibur dan ditemani oleh Simon, seorang pemuda miskin yang tinggal di sebelah rumahnya. Simon berusaha mencoba agar Lucy bisa keluar dari kesedihannya. Pada saat itu, Lucy pun berpikir, meski tidak ada ikatan cinta di antara mereka, tapi kalau ada pemuda yang peduli dan mau menghiburnya seperti itu, dipastikan bahwa sosok pria seperti itu tidak akan menyakiti hatinya. Akhirnya, Lucy pun memutuskan menikah dengan Simon, pemuda miskin tetangganya, yang selalu ada untuknya. Awalnya Simon ingin mengabadikan foto pernikahan, tapi Lucy tidak setuju. Lucy merasa pernikahan itu terlalu ceroboh. Siapa tahu mungkin suatu hari nanti akan berakhir juga. Jadi percuma juga membuat foto pernikahan. Lucy dan Simon sama-sama bekerja dan tinggal di kota besar. Simon adalah seorang karyawan dengan gaji kecil yang berangkat kerja setiap jam 6 pagi dan baru bisa pulang setelah pukul 18. Sementara Lucy bekerja di supermarket dengan waktu kerja yang tidak menentu. Bisa dikata keduanya jarang punya waktu bersama. Simon pun berpikir kehidupan yang mereka jalani seperti itu tampaknya tidak wajar. Masa suami istri tidak punya waktu untuk makan bersama, gumamnya. Awalnya Lucy tidak peduli, namun sejak Simon membeli sepeda bekas seharga Rp100.000, dia jadi sering pulang ke rumah untuk memasak di siang hari dan makan bersama dengan istrinya. Lucy diam saja melihat perubahan suaminya, tapi hatinya luluh juga ketika melihat suaminya yang mengayuh sepeda di bawah terik matahari. Sejak saat itu, Lucy pun mulai menyiapkan makan siang, menunggu suaminya dan makan bersama. Selain itu, keduanya juga bisa berangkat kerja bersama. Setiap hari, Simon selalu mengantar Lucy berangkat kerja dengan sepeda bututnya. Sementara itu, rekan-rekan kerja Lucy merasa geli melihat pemandangan itu. Bahkan ada yang menyindir, "Aku belum pernah melihat Pak Sutri yang begitu mesra sambil bersepeda seperti kalian." Lucy jadi agak malu dan serba salah tingkah mendengar sindiran rekannya. Sementara Simon tampak tidak peduli dan menyahut sindiran mereka. "Kalau saya taunya hanya sayang sama istri." Tanpa terasa tibalah hari ulang tahun pertama pernikahan mereka. Untuk menghemat pengeluaran, Lucy pun segera mewanti-wanti suaminya. "Cukup beli hadiah sekedarnya, jangan beli bunga mawar, itu hanya buang-buang uang," kata Lucy. "Aku juga sebenarnya tidak punya rencana itu," sahut Simon dengan polos. Jawaban suaminya seperti itu tentu saja membuat Lucy kecewa. Pada hari jadi perkawinan mereka yang setahun malam itu, Lucy pulang kerja. Dia melihat kue tar mini di atas meja dan sebuah amplop biasa. Paling juga selembar kartu ucapan murahan di dalamnya. Gumam Lucy yang tampak sedih membayangkannya. Ketika Lucy membuka amplop itu, dia melihat sebuah buku tabungan dengan saldo yang menyedihkan, hanya Rp600.000. Ketika Lucy masih terbangun di tempat, tidak tahu entah harus menangis haru atau sedih, Simon berjalan masuk dan berkata, "Mulai hari ini, aku akan menabung Rp600.000 setiap bulan untukmu sebagai uang pensiun. Pekerjaanmu tidak stabil, meskipun ada jaminan sosial, tapi hanya cukup untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Mumpung aku masih muda, jadi aku menghemat dan menabung untuk bekalmu di kemudian hari. Meski tidak seberapa, tapi aku janji kamu akan mendapatkan Rp600.000 setiap bulan." Lucy tidak menyangka suaminya membuat janji seperti itu. Dia tidak berpikir panjang tentang kehidupan di usia tua, dan dipastikan banyak anak-anak muda yang juga tidak berpikir banyak tentang bekal hidup di hari tuanya nanti. Tapi, suaminya ini telah memikirkan hari tuanya di kemudian hari. Demi memenuhi janjinya itu, Simon kerap bekerja lembur. Bekerja sambilan di tempat pengumpulan sampah tidak jauh dari rumahnya. Lucy merasa tak tega melihat suaminya banting tulang demi untuknya. Dia tidak ingin suaminya bekerja seperti itu.
Tapi Simon tetap bersikeras. Lucy pun tak berdaya lagi membujuknya, dia hanya bisa membantu menyiapkan handuk, minuman, dan terkadang telur yang sudah dimasak. Rekan-rekan kerja tampak iri melihat kemesraan mereka. Hari-hari yang sederhana itu pun berlalu dengan cepat. Tak terasa 4 tahun pun berlalu. Pasangan muda itu akhirnya berhasil mengumpulkan uang dan membeli sebuah rumah bekas. Meskipun ukuran rumahnya kecil dan perabotan di dalamnya juga sudah usang, tapi itu adalah rumah mereka sendiri. Ketika mereka pindah, keduanya tampak sibuk mengemasi barang-barang mereka. Lucy melihat foto-foto yang dipotret beberapa tahun yang lalu. Dia tampak tersenyum bahagia dan merasakan kebahagiaan itu. Saat itulah Lucy seketika baru sadar kalau ternyata dia hidup dalam kebahagiaan selama ini. Suaminya mengambil buku tabungan dan menyerahkan kepada Lucy. Selama ini, buku tabungan itu selalu disimpan Simon. Lucy membuka tabungan itu dan melihat sederetan angka tambahan di belakang, Rp600.000. Saat itulah Lucy tak sanggup lagi menahan tangis harunya. Matanya sembab oleh linangan air mata. Sementara suaminya hanya tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, terkadang aku juga takut aku tak bisa bertahan lagi. Tapi aku berkata pada diriku sendiri, tunggu dan lihat saja nanti saat kamu benar-benar jatuh cinta kepadaku. Bukankah semuanya menjadi layak dan sepadan nantinya? Lihatlah sekarang, bukankah aku sudah berhasil menunggu tibanya hari yang membahagiakan itu?" Lucy pun langsung memeluk suaminya. Keduanya berpelukan mesra di rumah baru mereka, meski rumah bekas. Lucy sendiri tanpa sadar sebenarnya telah lama jatuh cinta pada Simon. Gelora cinta yang membara adalah hasrat semasa remaja. Tapi berjalan seiring bersama sepanjang hayat, itulah harapan yang diidam-idamkan orang-orang dewasa. Jadi apalagi yang diragukan lagi jika bertemu dengan seseorang yang bersedia menunggumu jatuh cinta kepadanya? Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.